Pendidikan anak usia dini merujuk pada pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dalam rentang usia 0 hingga 6 tahun. Pendidikan ini sangat penting karena merupakan tahap awal dalam pembentukan dasar perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Apa sih yang menjadi manfaat pendidikan di jenjang satuan PAUD ini? Manfaat pendidikan PAUD yang pertama, mendorong perkembangan holistik anak meliputi kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir, bahasa, pemecahan masalah. Landasan ini diambil dari teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, sosial emosional. Membangun keterampilan sosial, mengelola emosi, dan menjalin hubungan. Landasan teori ini diambil dari teori perkembangan psikososial Erikson. Yang ketiga, fisik. Meningkatkan kesehatan fisik, motorik kasar dan halus, serta koordinasi. Landasan teori ini diambil dari teori perkembangan fisik motorik Gesell. Yang keempat, kreatif. Mengembangkan imajinasi, seni, dan ekspresi diri. Landasan teori ini diambil dari teori perkembangan kecerdasan Gardner. Yang kedua, manfaat pendidikan PAUD adalah mempersiapkan anak untuk sekolah dasar. Membiasakan anak dengan rutinitas belajar, berinteraksi dengan teman sebaya. Meningkatkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Landasan teori ini diambil dari teori kesiapan sekolah Gesell. Membangun rasa percaya diri dan kemandirian anak. Yang ketiga, manfaat pendidikan PAUD adalah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, kegiatan bermain yang edukatif dan interaktif, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan merangsang, interaksi positif dengan guru dan teman sebaya. Landasan teori psikologi perkembangan anak. Fungsi pendidikan di jenjang satuan PAUD sangat penting dalam membantu pembentukan dan pengembangan anak usia dini. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi utama pendidikan di jenjang PAUD. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan program pembelajaran. Fungsi utama PAUD adalah merancang dan mengimplementasikan program pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Teori perkembangan anak seperti yang diajukan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky menjadi landasan dalam merancang program ini. Piaget menekankan pentingnya interaksi anak dengan lingkungan untuk memahami dunia sekitarnya. Sedangkan Vygotsky menyoroti peran penting interaksi sosial dan bimbingan orang dewasa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan lingkungan belajar yang mendukung. Pendidikan di jenjang PAUD menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan merangsang bagi anak-anak. Teori lingkungan belajar menurut Uri von Freiberger menyatakan bahwa anak mengalami pengaruh dari lingkungan mikro, yaitu keluarga dan sekolah, dan lingkungan makro, yaitu budaya dan masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan di PAUD didesain untuk memfasilitasi pembelajaran dan perkembangan anak sesuai dengan pengaruh dan lingkungannya. Yang ketiga, mengamati dan mengevaluasi perkembangan anak. Guru PAUD bertanggung jawab untuk mengamati dan mengevaluasi perkembangan anak secara berkala. Teori perkembangan anak seperti yang diajukan oleh Erik Erikson dan Lawrence Kohlberg menjadi landasan dalam proses evaluasi ini. Erikson menyoroti tahapan konflik psikososial yang harus dilewati anak, sementara Kohlberg menekankan tahapan-tahapan moral dalam perkembangan anak. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial. Pendidikan di jenjang PAUD membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan sosial mereka melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru. Teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura menekankan
Pentingnya proses sosial dalam pembentukan perilaku anak. Oleh karena itu, di PAUD, anak-anak diajarkan untuk berinteraksi, berbagi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang kelima, menjadi fungsi pendidikan di jenjang PAUD adalah membangun keterlibatan orang tua. PAUD juga berfungsi untuk membangun keterlibatan yang erat antara guru, anak, dan orang tua. Teori terkait keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak menurut Epstein dan Sanders menjadi landasan dalam membangun hubungan yang saling mendukung antara sekolah dan keluarga. Dengan memahami fungsi-fungsi tersebut dan menerapkan landasan teori dalam psikologi perkembangan anak, pendidikan di jenjang PAUD dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang optimal dan menyeluruh bagi anak usia dini dalam rangka mempersiapkan mereka untuk tahapan pendidikan selanjutnya dan kehidupan di masyarakat. Pendidikan di jenjang satuan PAUD memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meletakkan pondasi kehidupan yang kuat, mengembangkan potensi optimal anak. PAUD membantu anak mencapai potensinya secara maksimal dalam berbagai aspek, seperti kognitif, sosial, emosional, fisik, dan kreatif. Membentuk karakter dan moral yang baik. PAUD menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang penting bagi anak, seperti kejujuran, disiplin, dan rasa hormat. Mempersiapkan anak menjadi pembelajar yang mandiri. PAUD membantu anak mengembangkan rasa ingin tahu, kemandirian, dan kemampuan belajarnya. Tujuan yang kedua adalah mempersiapkan anak untuk sekolah dasar. Membekali pengetahuan dan keterampilan dasar, PAUD membantu anak menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki sekolah dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Membiasakan anak dengan disiplin dan aturan sekolah. PAUD membantu anak beradaptasi dengan aturan dan disiplin di sekolah. Membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru. PAUD membantu anak terbiasa dengan lingkungan baru dan berinteraksi dengan teman sebaya. Tujuan yang ketiga, membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Mendidik anak menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. PAUD mengembangkan kecerdasan, kreativitas, dan karakter anak, membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berwawasan luas. PAUD membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab dan wawasannya terhadap dunia, mempersiapkan anak untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. PAUD membekali anak dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan tantangan.